asli atas bimbingan Nabi Muhammad SAW Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, dengan pendapat ini kami laksanakan sesuai dengan permintaan dari Bapak Dr. Insinyur Sahabudin Toha MADR. Kami dari Komisi 3 Komisi 1 telah menindaklanjuti kepimpinan. Alhamdulillah kami agendakan pada sore hari ini untuk kita membicarakan apa yang diinginkan oleh pemohon, yakni Bapak Dr. Insinyur Sahabudin Toha sebagai pemohon. Olehnya itu pada kesempatan ini tentu kami ingin mendengarkan langsung dari pemohon terkait apa yang menjadi persoalan utama, sehingga kita laksanakan rapat dengar pendapat pada sore hari ini. Dengan ini kami persilakan dengan hormat, Pak. Aset untuk Pemda, jadi secara umum. Kedua nanti ada Telkom, ada Sejahtera, termasuk gedung DPRD ini hak pakai di sini, bukan juga hibah. Masuk ke tiap item tersebut, perlu saya klarifikasi ini ada kesepakatan atau tidak ada kesepakatan nanti bahwa ini Pak sudah eksekusi. Iya, eksekusi ya bukan lagi saya bawa ini dari Mahkamah Agung dari konsekuensi keputusan ingkrah. Satu, saya langsung masuknya putusan MA, saya langsung masuk di putusan MA prolog di jurisprudensi nomor 10 K garis miring SIP 1983 menjelaskan bahwa ini langsung contoh ini untuk Pemda secara umum ini. Penguasaan tanah saja terhadap tanah sengketa tanpa adanya alas hak penguasaan tersebut belum membuktikan kepemilikan suatu pihak. Nah, waktu saya ke aset itu kan saya sudah datang sebelum itu Pak, termasuk ke perhubungan. Pak Yanci ada Pak Yanci sini. Tidak ada apa ya? Ada saknya? Tidak ada. Jadi saya kan konfirmasi dulu Pak. Karena keputusan ini kan walaupun penguasaan fisik dan itu ditunjuk nanti di PP nanti kita di badan pertanahannya kita bisa sharing. Nah, saya bilang tadi, jadi tanpa alas hak kan dia cuma terdaftar di Bajang Aset Paya. Terdaftar ya artinya sebagai barang milik daerah tanpa alas hak. Begitu artinya. Nah, kasus ini kan saya langsung kasih contoh. Membangun di atasnya itu adalah perbuatan melawan hukum. Kita bisa lihat di pasal 385 KUHP, pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 PP 1960, Perdata 1365 itu PMH. Nah, terus ada perintah pengosongan, itu bisa dilihat di pasal 4 Undang-Undang 51 PP 1980. Nah, itu yang tujuan itu. Tadi saya bilang ya investigatif karena ini dimasukkan aset. Dan saya mohon maaf Pak Ketua, saya konsultasi Pinrangkan selama ini 15 tahun WTP. Itu adalah wajib dilaksanakan. Silakan bantah kalau ada yang mau bantah. Bisa dilihat di pasal 195 ayat 1 KUHP. Kedua, memberikan kepastian hukum. Ya, silakan dari BPK kalau itu bisa dilihat juga.
final dan mengikat. Prinsip kepastian hukum. Nah, terus ada perlindungan hukum atas asas nebis en idem. Asas hukum ne bis in idem. Tidak ada pihak yang bisa diadili dua kali untuk perkara yang sama yang sudah diputus dengan ingkrah. Itu bisa dilihat di 1917 KUH Perdata dan ditunjuk dengan bahwa di sana kekuatan mutlak. Jadi sertifikat itu adalah bukti kepemilikan secara administrasi. Saya ulangi, sertifikat itu adalah bukti kepemilikan secara administrasi, bukan absolut. Kalau keputusan tadi pengadilan absolut, mutlak, berarti kalah. Kalaupun ada sertifikat di belakang ini sudah ingkar, itu kalah dengan nebis in idem, karena dia adalah kepemilikan secara administrasi, bukan secara absolut. Nah, terus selanjutnya konsultasi saya dengan salah satu hakim pernah tugas di pengadilan Jakarta Pusat. Dia telah menjarakan jenderal dan anggota DPR. Pernyataannya ke saya, sesuatu yang sudah inkrah tidak ada lagi kegiatan di atas lahan tersebut, baik yang fisik maupun non fisik. Maksudnya itu kalau fisik membangun, non fisik adalah regulasi atau sertifikat. Itu pernyataan hakim tinggi. Itu tidak mungkin ini. Nah, terus lahan yang sudah dieksekusi itu otoritas pelaksanaan putusan pengadilan. Nah, yang terakhir sebelum saya lihat jurisprudensi lagi, khusus saya tujukan kepada BPN. Putusan MA silakan bisa catat nomor 318/K/2000. Kepala Kantor Pertanahan dilarang mendaftarkan peralihan hak jika tanah tersebut sedang dalam sengketa. Sedang saja dalam sengketa dilarang, apalagi kalau sudah inkrah di pengadilan, meskipun belum inkrah. Bisa dilihat, dirujuk ke pasal 45 ayat 1 PP 2497. Ini belum, itu dilarang, itu jurisprudensi MA. Ini dulu silakan mau ditanggapi atau tidak. Nah, kalau ini Anda mau bantah saya, silakan juga. Pasalnya tidak, ya pendek pembicara bisa sampai sini saja. Tapi kalau Anda mau bantah tadi ini, silakan. Kalau ada Bapak Ibu, itu dulu yang saya bahwa keputusan ingkrah konsekuensi hukumnya seperti itu. Ya, saya kembalikan. Yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tunggal. Nah, ini kan sudah dilakukan eksekusi. Sudah dilakukan eksekusi. Dan bahkan sudah ada berita acara eksekusi. Ya, sudah ada berita acara eksekusi yang kami pegang fotokopinya, Pak. Jadi tentu berita acara eksekusi lahannya yang kalau kita baca di eksekusi, berita acara eksekusi, ini lahannya di mana, Pak? Ada di belakang, Pak. Pak, coba baca aja. Bawah itu. Kan tidak ada. Sebenarnya kantor ibu tadi ya, saya tidak masuk ya. Tidak masuk ya. Cuma sampai kecamatan. Jadi yang ditempati PT Telkom, yang ditempati PT PT Sudah Sulawesi masuk semua, Pak ya? Yang sebelah, ya kan ada itu Pak Ketua yang sini, yang sudah itu. Ya, itu yang saya mau perjelas, jangan sampai yang dieksekusi bukan aset Pemda di luar dari ini. Itu yang harus jelas dulu. Jangan sampai bukan yang dieksekusi itu, jangan sampai bukan aset Pemda atau yang dikuasai oleh PT
Citra Sulawesi dan PT Telkom. Nah, itu harus jelas dulu, jangan sampai kita. Iya. Kalau jelas, karena ini kan Pak Dokter ini kan kabur, jadi kabur kan. Iya, tapi ini Pak Gedras, saya mau maaf ya. Iya silakan. Ini kan saya sudah datangi, ada kan namanya di depan corona dia ngukur, jurusintas juga kan, Pak Sis, bapaknya Alam, saya sudah datangi, yang pembebasan juga saya sudah datangi. Kesini. Ini karena rumit saya pikir ini Pak Dokter, mohon maaf. Pertanyaan pertama, mohon maaf kalau saya bertanya Pak Dokter. Pemohon RDP kira-kira mengharapkan apa dari DPRD sehingga RDP ini kesini kan begitu ya. Sehingga RDP ini kita lakukan. Saya hanya tangkap tadi bahwa niat baik pemerintah daerah tidak ada dalam hal itu. Kira-kira begitu ya Pak Dokter, apa boleh laki ria? Kira-kira begitu ya. Sampai Pak Dokter datang ke sini, mungkin ya, bahasanya apa? Fasilitasi Kak, magang nona kusirum ke pemerintah daerah. Kira-kira begitu. Itu tujuan utamanya dulu Pak. Antara lainnya Ropa, situs surga agama kan saya sudah melapor di Komisi Bang. Jangan dulu lah. Pergi ke Heri. Ya, begitu juga. Itu tujuan utama Pak Dokter. Ya, Pak. Nah. Udah. Kami sudah lakukan persuratannya. Saya pelan-pelan salah paham kakak. Hukumnya Karena rumit Pak Dokter. Saya belum minta bantahan dulu sama pihak pemerintahnya. Saya coba-coba untuk detail. Saya bicara sama Ketua Komisi 3. Ini kan harus terkonfirmasi dulu, mohon maaf. Bahwa fotokopian ini konfirmasinya kemana? Minimal pengadilan negeri Pindrang. Kira-kira ya. Makanya saya mohon kepada Komisi 3 minta pimpinan undang pihak pengadilan negeri. Ada nggak? Ada. Sudah diundang tapi Isi. Maksud saya begitu bahwa cara malampe, iya juga mi konfirmasi karena mohon maaf ada kan de gaga miseng ini, kok de gaga miseng ini kayak gitu. Yang keluarkan ini mah, ya kan begitu ya. Yang keluarkan ini berita acara PN. Jadi mereka tadi foto agak melodam nggak kadang kita pakai pada Fonda. Tapi untuk jelas supaya pemerintah juga dengar, kamu tahu aja ya kan begitu ya. Tapi digagir di tanah lain, kan begitu. Yang saya mau jelaskan juga bahwa eksekusi, luruskan kalau saya salah karena banyak ahli hukum di sini. Datanya di ahli hukum, tapi saya coba berpendapat tentang itu. Eksekusi adalah pelaksanaan putusan apabila pihak tidak berkenan melaksanakan secara sukarela. Berarti pasai. Kan begitu ya. Berarti dalam hal ini kalau ada gugatan sebelumnya dan pemerintah daerah berkeberatan untuk melaksanakan itu, keluarlah ini. Kira-kira begitu. Maaf dulu Pak, potong gini. Iya. Bukan ke pemerintah namanya Haji Gucci. Jadi makui Pak. Ini tanah 170 hektar diserahkan ke Haji Gucci untuk dikelola Pak. Sebelum berangkat ke Jakarta yang punya, tahu kan dulu ada pemberatan ngasih tahun 60-an. Jadi dikasih Haji Gucci dikelola dengan syarat bagi hasil. Tapi 20 tahun kemudian Pak, balik Haji Gucci. Balik Pak. Iya Baca pemerintah daerah bukan pihak yang ada di dalam baru nih Pak, ya senang. Apa, ukuran ini yang benar. Selanjutnya. Ya silakan. Iya, jadi kan ini Pak, ini kan keputusan mahkamah kan lapangan Pak ya Pak. 8 dia. Eksekusinya 86 saja. Lapangan eksekusi ya. Terus terang ketua, mungkin belum tak semua ketua pembebasan itu Pak Kadek Pais. Saya bertemu bendaharanya Pak Kanta. Jadi sudah keluar itu Pak keputusan mahkamah. Nah lalu nawaja ini. Nawaja ada kan Gucci ini jual lagi ke ABCDD. Jadi pemerintah nawaja ABCDD padahal asuni. Sama kami kan lapangan apa keluar Pak. Lapangan ini awal kan sudah bapeda ini sama Pak toh sebelum jadi anu. Ah, eksekusi lapangan akhir. Maka rupanya jadi memang liku-liku. Tambah rumit saja. Ya maaf Pak. Bagian ASN
Saya pertanyaan kedua ke Asep dulu. Terdaftar sebagai apa kita punya? Iya, silakan. Sebagai tanah milik daerah. Milik daerah. Alasannya seperti yang dibahasakan tadi. Alasannya apa? Angka sertifikat. Belum ada. Kalau nggak ada sertifikat, Kalau nggak ada alasan itu ya. Sawito sudah ada, Pak. Kita penguasaan saja ya. Sawito ada. Yang mana? Sawito ada. Oh, kecamatan. Iya. Kecamatan. Tapi yang Objek termasuk. Kecamatan tersebut. Termasuk nggak bisa terbitkan. Ketiga ini, saya ke BPN dulu. Kalau di apa istilahnya Jero Pak kepala kantor, mewakili kepala kantor ya. Oh, iya. Ini teman saya ini. silakan saya. Kalau menurut data di BTN, ini data yang ini objek yang dimaksud terdaftar sebagai apa di situ? Ada sertifikat kah atau ada apa atas nama siapa? Kalau apa istilahnya? Ceplok apa namanya? Pemetaan. Pemetaan ya itulah. Kita coba bisa dikasih kesempatan. Silakan. Izin Pak, Silakan. sebenarnya yang harus menjelaskan ini Pak Ilman yang bagian pendaftaran. Oh, silakan. Kita Iya. atur aja siapa yang Izin Pak Kemudian nanti di ya. Sejak bergulirnya permasalahan ini, itu kami sudah melakukan pertemuan intensif dengan tim pengamanan aset, dan kami sudah melakukan beberapa penelitian baik secara langsung melalui orang yang mengalami langsung pada saat itu maupun melalui bukti-bukti surat. Jadi dasar kami di pencatatan aset itu kita tetap di Permendagri nomor 19 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor ini kalau saya tidak salah tahun 2024, bahwa pencatatan aset itu dapat dilakukan dengan dasar akte jual beli yang pertama itu, dan kemudian bukti rinci kiri, selanjutnya surat pernyataan pelepasan hak, selanjutnya skalura atau kepala desa, berita acara penerimaan, pensyaratan pelepasan hak, dokumen lain yang setara yang dibuktikan sebagai kepemilikan. Jadi kepemilikan yang paling tinggi itu adalah sertifikat. Kami hanya menyayangkan baik pihak pengadu pada saat mengajukan aduan di kami itu tidak dilengkapi dengan bukti-bukti dukung dari putusan pengadilan ini. Yang seharusnya pada saat eksekusi telah dilakukan, kan ini pada saat sidang pertama itu dimenangkan oleh Malik Pak siapa? Kemudian sidang kedua dimenangkan kembali oleh Burici di tingkat banding. Bukan kembali. Burici kembali, Burici lagi yang menang di tingkat banding. Pertama menang Malik, Ya. banding menang Gurici, Ya. kasasi menang Malik. beliau. Malik lagi. Ya. Artinya apa? Bahwa putusan pengadilan ini bukan membuktikan bahwa salah satu alat bukti yang paling kuat, tetapi harus ditindaklanjuti dengan mendaftarkan di pertanahan pada saat itu bahwa inilah saya yang menang, tolong dibuatkan sertifikat hak milik. Nah, itu yang kami minta kemarin, tapi tidak ada sampai sekarang dimasukkan. Kemudian yang kedua, kami hanya menyarankan kepada pimpinan. Jadi Pak Bupati mungkin bahasanya silakan berpengadilan karena kami yang menguasai. Kami yang menguasai, bukan lagi Burici. Nah, itu boleh saja perbuatan melawan hukum di pengadilan, bahwa kami melakukan penyerobotan atau menguasai hak orang lain. Jadi itu terbuka ruang memang untuk diperiksa kembali di pengadilan. Selanjutnya, kalau memang kasus ini kita mau selesaikan secara di DPR, itu mungkin kita berdasarkan data-data di DPR apakah membuat pansus tentang aset Pemda ini, ataukah bentuk panitia lainnya yang boleh dilakukan. Karena saya tidak terlalu menguasai sekarang, tapi kita bisa nanti lihat di situ apa yang dapat dilakukan DPR untuk tindak lanjut itu. Saya kira untuk sementara itu saran kami. Kedepannya terkait juga ini yang dimintakan oleh Bapak Dr. Insinyur Sabudin, karena saya lihat ini gambarannya Pak begitu uniknya yang ketemu sehingga meminta melakukan RDP di DPR untuk mempertemukan. Jadi
betul yang Bapak sampaikan bahwa ini kan peristiwa hukumnya kan ini keluar Pak di tahun Lapangan Pak. 86 ya. Situs lapangan Ya, Pak. sekitar 86 ya. Ini sudah peristiwa sudah lama Pak. Kemudian kita memang undang pengadilan untuk mengklarifikasi ini. Bukan kita tidak percaya Pak dengan apa yang dibawa ini, karena ini kopian dan sudah cukup lama. Dan juga kita meminta bagaimana pandangannya pengadilan. Kemudian dari perlu waktu 1985 sampai sekarang yang betul disampaikan tadi Bapak Ketua Komisi 1, jangan sampai ada peristiwa hukum kita tidak tahu ini. Lagi-lagi ke BPN, ini sering Pak RDP persoalan tanah. Jadi ini buat PR ini untuk BPN ya, ini masukan ya. Ini sebagai pintu terakhir ini untuk menerbitkan, walaupun itu bersifat tidak absolut, tapi bahasa saya tidak mengerti hukum nih. Walaupun tidak bersifat absolut, tapi kan sebenarnya administrasi buat kita. Jadi dengan adanya peristiwa hukum ini bahwa ada eksekusi ini, harusnya kan pertahanan sudah terima ini Pak, sehingga pertahanan jangan lagi menerbitkan ketika ada persalinan diterima ini, sehingga nanti ketika ada transaksi jual beli apa tidak bisa lagi terbit sertifikat. Jadi ini sebenarnya yang bertanggung jawab langsung ini persoalan ini Pak di pertanahan. Pertanahan itu masyarakat kan ibu punya bukan ibu ya, pertanahan punya kan itu PPAT, notaris, itu melalui proses jual beli sehingga muncul namanya SHM. Yang di SHM itu menjelaskan ini bersumber dari tanah negara atau atas akte jual beli, kan sepertinya begitu, sehingga ada runutan persoalan pertanahan ini. Jadi minta tolong dari sisi pertanahan ini sebagai pintu terakhir untuk penerbitan sertifikat ini, jangan betul-betul harus diperhatikan ini. Dan itu bisa Pak Dokter mungkin saran ini harus pertanyaan dicari apakah memang sudah ada penyerahan ini eksekusi tanah ini. Ketika memang tidak ada eksekusi tanah ya artinya bahwa pertanahan tidak salah menerbitkan SHM. Cuma kalau misalnya ada ini pertanahan juga harus tindakan perbuatan melawan hukum ini Pak. Jadi hari Pak menunggu. Makanya walaupun misalnya hadir Pak, kalau tidak ada surat resmi apa kena pengadilan atau ini ya, ini pertanahan harus terbawa ini, karena dia melahirkan suatu produk hukum kayak namanya SHM. Jadi mungkin dari situ saya Pak, ini untuk pertanyaan kedepannya ini terkait Komisi 3 sering melakukan. Kami di bagian hukum menganggap hal ini final. Ya, itu yang pertama. Kenapa? Dari sisi alat sudah ada sertifikat yang dimiliki oleh beberapa objek lah. Beberapa objek, ya, termasuk di dalamnya BKKBN, camat. Kemudian yang terakhir bukti penguasaan kami sudah didaftarkan di KIP. Artinya secara hukum kami menganggap bahwa ini adalah aset pemerintah daerah Kabupaten Pindrang. Final di sini. Ya, kami menganggapnya final. Jadi ketika nanti misalnya ada sesuatu hal yang menyebabkan kami mengeluarkan sesuatu untuk menjadikan hak secara penuh apa yang kami kuasai, tentu itu tidak mungkin kami lakukan. Seperti tadi misalnya melakukan pembayaran, ya, apa dasar kami untuk melakukan itu? Ya, ketika tidak ada sesuatu yang memerintahkan kami, ya, tentu kan ada putusan pengadilan, ya, ada perintah di situ, ya, jadi itu titiknya yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, ya, tentu ada sebuah pertanyaan besar yang harus kita jawab sama-sama. Ya, walaupun mungkin selama ini menjadi perdebatan apakah hal ini memang benar atau tidak, ya. Tapi dari segi hukum, ya, dari segi yuridis sudah ada bukti bahwa itu milik pemerintah daerah, sudah ada sertifikat. Tidak mungkin diterbitkan sertifikat kalau tidak ada syarat administrasi yang dipenuhi, ya, tidak ada syarat teknis yang dipenuhi.
tidak ada penguasaan, ya, tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, apalagi tadi oleh Sejahtera. Ya, jadi sekali lagi kembali lagi tadi, ya, final di situ. Ya, persoalan pengadu mau mengadukan kami ke lembaga yang seperti yang tadi disebutkan, ya, saya kira lembaga itu akan mengeluarkan opini. Ya, dia tidak bisa memerintahkan kami. Ya, lembaga itu akan mengeluarkan opini. Ya, dan tentu opini itu akan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah berdasarkan apa yang diopinikan di situ. Ya, misalnya BPK mengeluarkan opini A, berarti pemerintah daerah akan melakukan A. Ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir mungkin karena persoalan ini, ya, tadi oleh Pak Dokter, mohon maaf, Pak Dokter, mohon maaf, katanya mungkin pemerintah daerah tidak menanggapi hal-hal seperti ini dan cenderung ada kesan arogan. Mungkin dari juga pertanyaan tadi dikatakan ada arogan. Ya, persoalannya tidak seperti itu sebenarnya. Ya, persoalannya pemerintah daerah pada prinsipnya, ya, pada prinsipnya dan tidak ada sebenarnya maksud atau keinginan untuk tidak berlaku adil, ya, pada setiap warga negara. Itu yang harus kita pegang. Ya, jadi ketika misalnya ada warga konsultasi ulang sama ahli hukum yang ada, karena yang di sini dua pihak yang berbeda dengan pemerintah daerah, Telkom dengan Sejahtera. Kira-kira begitu ya gambarannya tadi itu. Ada boleh, ya sudah, nanti Pak Dokter sendiri yang konfirmasi ke ahli hukum, kan begitu. Intinya adalah simpulan kita, pemerintah daerah, Sejahtera, Telkom dan pihak yang menguasai tanah hari ini tidak bersepakat dengan jalan sukarela. Ya gitu ya, satu ya. Yang kedua, untuk kepentingan DPRD, karena biar bagaimanapun soalan-soalan masyarakat kami harus terima. Siapapun itu, namun dia nak juga mengaruh tuh, tak terima. Juga istilah. Untuk kepentingan itu kami mohon yang punya sertifikat kopiannya bagi ke kami dulu. Ya, bagi kami biar bagaimanapun kami di tempat bertanya ini. Siapapun mereka kami harus terima. Namanya nak buka ya dia nampak di kanan dia. Itu saya sampaikan sama pimpinan kemarin, lanjut RDP-nya Pak Ketua. Tidak ada istilah itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, minta kepala kantor ini, mohon maaf ini. Ini ada notulen di belakang Pak Dokter ya. Saya kasih kesimpulannya Pak Dokter. Nanti saya suruh tanda tangan Pak Wakil tadi. Kalau dia suruh tanda tangan, saya tanda tangan ini. Jolo. Ini yang ketiga, minta kepada BPN ya untuk memberikan apa istilah peta bulog gajisannya atau apapun data di pertanahan yang berkaitan dengan yang disengketakan hari ini, supaya kami juga ada bahan untuk itu. Karena sekarang kan sudah bagus itu pemetaan apa istilahnya, kepala kantor. Ya, pemetaan itu ya. Ini ada sudah SHM-nya, ini belum ada, ini yang punya kan ada di sana. Kami mohon itu diberikan ke sini. Mau dikirim lewat surat, mau telepon kami yang datang kalau sudah siap, kami akan datang. Kira-kira begitu. Itu yang simpulan ketiga. Ada saran untuk tambahkan simpulannya? Karena saya terakhir Pak Wakil bilang kita aja yang tanda tangan, saya tanda tangan buat Pak Dokter. Kira-kira begitu ya? Cukup nih tali sunapa, mapal kira-kira ya, cukup ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata kami yang salah. Terima kasih banyak angka mana Ki untuk melakukan ini untuk kepentingan kita semua sebenarnya. Kepentingan DPRD, kepentingan rakyat kita dan kepentingan pemerintah daerah. Khusus kepentingan pengusaha juga nih, Telkom dengan walaupun Telkom itu pemerintah punya. Kira-kira begitu ya. Cukup, akhirul kalam minallah musta'anu alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.